Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam rekan-rekan semua dan juga Bapak dosen terhormat. Izinkan kami untuk melakukan presentasi di pertemuan tugas pertama kali ini. Perkenalkan, nama saya Edi Priona dan teman saya ada Asep Wardiana. Kita dari jurusan Teknik Sipil Mercu Buana Warung Buncit. Kita akan melakukan presentasi untuk di tugas pertama kita kali ini. Ya, untuk tugas kali ini adalah membuat makalah tentang praktikum mekanika fluida dan hidrolika. Mohon maaf Pak jika ada suara kendaraan atau apa, karena di samping saya ada jalan Pak. Iya, untuk pendahuluan, fluida dikatakan statis jika fluida tersebut diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Pada fluida yang diam, tidak terjadi tegangan geser di antara partikel-partikelnya, dan untuk zat cair akan mempunyai permukaan horizontal dan tekanan yang tetap. Apabila suatu benda berada di dalam zat cair yang diam, maka akan mengalami gaya yang diakibatkan oleh tekanan zat cair. Tekanan tersebut bekerja tegak lurus terhadap permukaan benda. Zat yang tersebar di alam dibedakan dalam 3 keadaan atau fase, yaitu fase padat, cair, dan gas. Karena fase cair dan gas memiliki karakter tidak mempertahankan sesuatu bentuk yang tetap, maka keduanya mempunyai kemampuan untuk mengalir. Dengan demikian, keduanya disebut fluida. Mekanika fluida adalah cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang perilaku dari zat cair dan gas alam ke keadaan diam ataupun bergerak. Pada mekanika fluida dipelajari perilaku fluida dalam keadaan diam atau statis, di mana tidak adanya tegangan geser yang bekerja pada partikel fluida tersebut, dan fluida dalam keadaan bergerak atau dinamika fluida. Aliran fluida atau zat cair termasuk uap, air, dan gas dibedakan dari benda padat karena kemampuannya untuk mengalir. Fluida lebih mudah mengalir karena ikatan molekul dalam fluida jauh lebih kecil dari ikatan molekul dalam zat padat. Akibatnya, fluida mempunyai hambatan yang relatif kecil pada perubahan bentuk karena gesekan. Zat padat mempertahankan suatu bentuk dan ukuran yang tetap, sekalipun suatu gaya yang besar diberikan pada zat padat tersebut. Zat padat tidak mudah berubah bentuk maupun volumenya, sedangkan zat cair dan gas, zat cair tidak mempertahankan bentuk yang tetap. Zat cair mengikuti bentuk wadahnya dan volumenya dapat diubah hanya jika diberikan padanya gaya yang sangat besar. Gas tidak mempunyai bentuk volume yang tetap. Gas akan berkembang mengisi seluruh wadah karena fase cair dan gas tidak mempertahankan suatu bentuk yang tetap. Keduanya mempunyai kemampuan untuk mengalir. Dengan demikian, kedua-duanya sering secara kolektif disebut fluida. Pendapat Thorson tahun 1990. Ya, pada rumusan masalah kali ini kita berdasarkan latar belakang tersebut di atas, ada beberapa rumusan masalah yang dibuat atau yang akan terjadi. Yang pertama ada definisi fluida, yang kedua jenis-jenis fluida, yang ketiga karakteristik fluida berdasarkan parameter fluida, yang keempat ada konsep hidrolika. Tujuan kita membuat makalah kali ini adalah untuk memberikan pengertian dan juga mungkin edukasi sedikit ya untuk pemahaman kepada teman-teman tentang definisi fluida, jenis-jenis fluida yang ada, karakteristik fluida berdasarkan parameter fluida, dan konsep hidrolika. Ya, untuk mekanika fluida akan dijelaskan oleh teman saya Asep Wardiana. Silakan Pak Asep. Terima kasih untuk Mas Ed. Lanjut untuk babak 2 tentang mekanika fluida. Konsep tentang fluida. Fluida adalah zat alir adalah zat dalam keadaan bisa mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan ketika ditekan.
Ada dua macam fluida, yaitu cairan dan gas. Salah satu ciri fluida adalah kenyataan bahwa jarak antara dua molekul tidak tetap. Bergantung pada waktu, ini disebabkan oleh lemahnya ikatan antara molekul yang disebut kohesi. Dalam kasus ini, gaya kohesi antara molekul gas sangat kecil jika dibandingkan gaya kohesi antara molekul zat cair. Ini menyebabkan molekul-molekul gas menjadi relatif bebas sehingga gas selalu memenuhi ruangan. Sebaliknya, molekul-molekul zat cair terikat satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan yang jelas meskipun bentuknya sebagian ditentukan oleh wadahnya. Gas, jika dimanfaatkan dengan tekanan yang cukup besar, akan berubah menjadi zat cair. Mekanika gas dan zat cair yang bergerak mempunyai perbedaan dan beberapa hal. Tetapi dalam keadaan diam, keduanya mempunyai perilaku yang sama. Dan ini dipelajari dalam statika fluida. Fluida terbagi atas dua jenis, yaitu fluida tidak mengalir atau hidrofisika dan fluida mengalir hidrodinamika. Untuk jenis fluida terdapat dua jenis, yaitu fluida statis. Fluida statis bermakna fluida atau zat air yang tidak bergerak. Hal-hal yang dibahas dalam fluida statis ini merupakan yaitu mengenai massa jenis, tekanan zat cair, hukum Pascal, tekanan hidrostatis, bejana berhubungan, hukum Archimedes, gaya apung, tegangan permukaan, kapilaritas. Eksperimen yang dilakukan bisa menghubungkan zat cair antara pipa yang berbeda luas dan penampak. Menentukan massa jenis benda, mengukur massa gas dalam ruang atau tabung, bahkan bisa digunakan menentukan tekanan udara yang semakin meningkat ke atmosfer. Satuan yang digunakan adalah satuan tekanan, Pascal, Newton per meter persegi, atmosfer, PSI, satuan volume, liter, satuan gaya. Dan yang kedua adalah fluida dinamis. Fluida dinamis yang diam. Sedangkan fluida dinamis adalah fluida yang bergerak, atau dalam hal ini fluida yang mengalir. Aliran fluida secara umum bisa kita bedakan menjadi dua macam, yaitu aliran lurus alias laminar dan aliran turbulent. Aliran lurus kita disebut sebagai aliran mulus karena setiap partikel fluida yang mengalir tidak saling berpotongan. Salah satu contoh aliran laminar adalah naiknya asap dari ujung rokok yang terbakar. Mula-mula asap naik secara teratur atau mulus, beberapa kemudian asap tidak bergerak secara teratur lagi karena berubah menjadi aliran turbulent. Aliran turbulent ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran kecil dan menyerupai pusaran dan kerap disebut sebagai arus. Terapan fluida dalam kehidupan. Manfaat dan terapan fluida, baik fluida statis maupun fluida dinamis, bagi kehidupan sangat banyak. Antara lain itu sering digunakan dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, ban sepeda, mesin hidrolik, rem piringan hidrolik, hidrometer, kapal laut, kapal selam, balon udara, karburator, sayap pesawat terbang. Berikut ini adalah penjelasan mengenai penerapan fluida di atas. Dongkrak hidrologi, prinsip kerja dongkrak hidrolik adalah penerapan dari hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruangan tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Tekanan yang kita berikan pada pengisap yang penampang kecil diteruskan oleh minyak atau zat cair melalui pipa menuju ke pengisap yang penampung besar. Pada pengisap besar dihasilkan gaya angkat yang mampu mengangkat beban. Untuk sifat dan karakteristik fluida. 1. Massa jenis atau density. Massa jenis adalah kepadatan jumlah molekul yang terdapat dalam satuan volume fluida. Hal ini perlu diketahui karena semakin banyak molekul yang ada, maka kepadatan fluida juga dapat bertambah. Kemudian kepadatan fluida meningkat seiring dengan bertambahnya tekanan saat tekanan diterapkan pada fluida. Lalu jika temperatur fluida meningkat, maka massa jenis fluida akan menurun. Yang kedua, berat jenis atau specific gravity.
Berat jenis pada fluida bergantung pada kepadatan massa dan percepatan gravitasinya. Biasanya dalam perhitungan berat jenis fluida untuk benda cair akan menggunakan kadar air sebagai standarnya, sedangkan untuk benda gas menggunakan udara sebagai standarnya. Yang ketiga, kekentalan. Kekentalan atau viskositas yang biasa disebut sebagai resistensi fluida terhadap perubahan bentuk dan pergerakan yang terjadi. Viscosity juga membantu untuk memahami fluida statis atau dinamis. Pada intinya, kekentalan sebuah fluida perlu kita hitung untuk mengukur resistensi fluida terhadap aliran. Keempat, kemanfaatan. Kemanfaatan adalah pengecilan volume akibat adanya tekanan atau perubahan suhu pada fluida. Namun yang sebenarnya bisa dimanfaatkan hanyalah benda gas. Sedangkan benda cair, jika dimanfaatkan, akan berpengaruh pada density dan deformasi pada molekul fluida. Konsep-konsep dasar mekanika fluida. Fluida ada dua, fluida Newtonian dan non-Newtonian. Fluida diklasifikasikan sebagai fluida Newtonian dan non-Newtonian. Dalam fluida Newtonian terdapat hubungan linear antara besarnya tegangan geser yang diterapkan dan laju perubahan bentuk yang diakibatkan. Namun, apabila hubungan tak linear maka disebut non-Newtonian. Gas dan cairan encer cenderung bersifat fluida Newtonian, sedangkan hidrokarbon berantai panjang yang kental mungkin bersifat non-Newtonian. Grafik di bawah ini menunjukkan perbandingan antara tegangan geser dan viskositas pada fluida Newtonian dan fluida non-Newtonian. Untuk bab 3, saya serahkan kepada teman saya. Ya, terima kasih Mas Asep atas waktunya. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang konsep hidrolika. Hidrolika merupakan satu topik dalam ilmu terapan dan keteknikan yang berurusan dengan sifat-sifat mekanis fluida yang mempelajari perilaku aliran air secara mikro maupun makro. Mekanika fluida meletakkan dasar-dasar teori hidrolika yang difokuskan pada rekayasa sifat-sifat fluida. Dalam tenaga fluida, hidrolika digunakan untuk pembangkit kontrol dan perpindahan tenaga menggunakan fluida yang dimanfaatkan. Topik bahasan hidrolika membentang dalam banyak aspek sains yang disiplin keteknikan, mencakup konsep-konsep seperti aliran tertutup atau pipa, perancangan bendungan, pompa turbin, tenaga air, hitungan dinamika fluida, pengukuran aliran, serta perilaku aliran saluran terbuka seperti sungai dan selokan. Kata hidrolika berasal dari bahasa Yunani yaitu hydraulikos, yang merupakan gabungan dari hydro yang berarti air dan aulos yang berarti pipa. Pada masa Romawi kuno telah dikembangkan beragam penerapan hidrolika, mencakup penyediaan air untuk umum, sejumlah akuedak, kincir air, pertambangan hidrolis. Romawi kuno termasuk golongan awal yang menggunakan prinsip sifon untuk membawa air melintas lembah, serta menggunakan teknik tertentu bernama hashing dalam pertambangan. Mereka menggunakan timbal dalam sistem pemipaan untuk suplai domestik dan umum, semisal pemandian umum pada masa itu. Pada masa kejayaan Islam, terobosan dalam mekanika fluida oleh fisikawan Muslim semisal Abu Raihan al-Biruni pada tahun 978 sampai 1048 dan Al-Khazini, penemu keseimbangan hidrostatis pada tahun 1121. Mengantarkan berbagai inovasi di bidang hidrolika dari insinyur-insinyur Arab dan para penemu. Kerajaan Arab telah menemukan sistem pengairan domestik semisal sistem pembilasan dan sistem transportasi air yang berdampak baik pada pertanian. Seperti yang telah kita ketahui, air mengalir dari hulu ke hilir, mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, kecuali ada gaya atau tekanannya menyebabkan aliran ke arah sebaliknya, sampai mencapai suatu level permukaan air tertentu, misalnya permukaan air di danau dan permukaan air di laut.
Perjalanan air dapat juga ditambah oleh bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia seperti saluran irigasi, pipa, gorong-gorong, talang, sifon, dan saluran buatan yang lain atau kanal. Walau pada umumnya perencanaan saluran ditunjukkan untuk karakteristik saluran buatan, namun konsep hidrauliknya dapat juga diterapkan sama baiknya pada saluran alam. Apabila saluran terbuka terhadap atmosfer, seperti sungai, kanal, gorong-gorong, maka alirannya dapat disebut aliran saluran terbuka dan atau aliran permukaan bebas. Apabila aliran mempunyai penambang penuh seperti aliran melalui suatu pipa, disebut aliran saluran tertutup atau aliran penuh. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis aliran berdasarkan waktu pemantauan, yaitu ada dua. Yang pertama adalah aliran tunak atau steady flow, yang kedua aliran tak tunak atau unsteady flow. Yang selanjutnya yang berdasarkan ruang pemantauan, ada yang pertama ada aliran seragam atau uniform flow, yang kedua ada aliran berubah ya atau variable flow. Di tabel ini menunjukkan karakteristik aliran. Ada 4 karakteristik aliran, yaitu dalam tipe aliran steady atau uniform dengan kecepatan rata-rata V atau sama dengan konstan, yang kedalaman Y atau konstan. Steady non uniform, V sama dengan V X, kedalaman Y yang sama dengan YX. Unsteady atau uniform, V sama dengan VX, kedalaman Y atau sama dengan YT. Unsteady uniform, V sama dengan VX, kedalaman Y sama dengan YXT. Tipe aliran yang mungkin terjadi pada saluran terbuka adalah yang pertama aliran berubah cepat atau rapidly variable flow. Yang kedua ada aliran berubah lambat atau gradually varied flow. Untuk rumus-rumus hidrolika, di dalam praktek, faktor penting dalam studi hidrolika adalah kecepatan V atau debit aliran Q. Dalam hitungan praktis, rumus yang banyak digunakan adalah persamaan kontinuitas atau Q sama dengan A kali V. Dengan A adalah tampang aliran, apabila kecepatan dan tampang aliran diketahui, maka debit aliran dapat dihitung. Demikian pula jika kecepatan dan debit aliran diketahui, maka dapat dihitung luas tampang aliran yang diperlukan untuk melewatkan debit tersebut. Dengan kata lain, dimensi pipa atau saluran dapat ditetapkan. Biasanya debit aliran ditentukan oleh kebutuhan air yang diperlukan oleh suatu proyek atau kebutuhan air minum suatu kota atau untuk irigasi, debit pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya, atau debit yang terjadi pada proyek tersebut. Debit aliran melalui sungai. Dengan demikian, besarnya debit aliran adalah sudah tertentu. Berarti untuk bisa menghitung tambang aliran A, terlebih dahulu harus dihitung kecepatan V. Dan di bawah ini adalah rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung hidrolika. Yang pertama adalah rumus CZ, yaitu V sama dengan C akar RI, atau dan yang kedua adalah rumus Manning. Rumus Manning yang banyak digunakan pada pengaliran di saluran terbuka juga berlaku untuk pengaliran di pipa. Rumus tersebut mempunyai bentuk yaitu sama dengan V sama dengan 1/N kali R 2 per pangkat R kali pangkat 2/3 kali I pangkat 1/2. Iya, kita telah mempelajari tentang konsep hidrolika dan juga fluida di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa dari pembahasan di atas kita dapat mengetahui tentang pengertian, pemahaman dan pemahaman kepada teman-teman tentang definisi fluida, jenis-jenis fluida yang ada, karakteristik fluida berdasarkan parameter fluida, dan konsep hidrolika pada bidang teknik sipil. Semoga ini bisa membantu teman-teman memahami tentang konsep-konsep fluida dan juga hidrolika. Ya, demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau salah yang disengaja ataupun tidak, kami mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman dan Bapak dosen yang terhormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.